selamat datang di pengalaman gereja online Sitri The Bukit. Anda membuat keputusan yang tepat untuk menikmati kasih dan kemurahan-Nya dalam ibadah bersama dengan kami hari ini. Mari kita memulai ibadah hari ini dalam doa. Mari kita luangkan waktu saat ini hanya tertuju kepada Tuhan dan izinkan Tuhan untuk membawa terobosan dan kesembuhan serta pertumbuhan di setiap area dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapa, kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hati dan telinga kami, pikiran kami Tuhan, agar kami bisa terfokus Tuhan untuk firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada kami. Ajarkan kami juga Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Eden. Beliau adalah pendeta dari Sitri Queen Beach, Australia. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan tentang dealing with fear atau menghadapi ketakutan. Saya yakin firman hari ini akan menolong kita bagaimana cara menghadapi ketakutan yang kita miliki. Mari kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pastor Eden. Thank you so much. Hello, C3 The Halo Bukit. semuanya. Oh, it's so good to be with you today, worshiping our amazing God. He is amazing, isn't He? Amen. Ya, Thank jadi you, Lord. sangat bersyukur Pastor Eden bisa bersama dengan kita hari ini memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. This is my first time here in Bali, Jadi ini pertama kalinya Pastor Eden di Bali. and I just love it already. Yeah. The people are so warm and friendly, and it's a beautiful place. So Yeah. thank you for having me here today. Baru pertama kali tapi sudah sangat menyukainya. Katanya orangnya sangat ramah dan juga hangat. And I'd like to thank Pastor H and Emmanuel for inviting me to share God's word with you, the word of God. It's such an honor and a privilege, so Dan thank dia you. juga sangat berterima kasih kepada Pastor Immanuel dan Pastor Rachel karena mempersilahkan dia bisa berbicara hari ini. And I felt to share today on the topic of dealing with fear, because I believe fear is probably one of the biggest battles that we face as Christians. Jadi hari ini Pastor Eden bakal sharing tentang bagaimana cara kita menghadapi ketakutan. Karena ketakutan adalah salah satu yang paling sering kita alami setiap harinya. And fear is really the tool that the enemy uses the most to keep us from doing what God wants us to do. Dan biasanya iblis menggunakan ketakutan ini sebagai alat untuk berhentikan kita melakukan apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. But the Bible tells us to fear not over 350 times. Tapi di Alkitab disebutkan jangan takut lebih dari 350 kali. There are a lot of Bible verses which say, don't be afraid, don't be alarmed, don't be troubled. God hasn't given us a spirit of fear. Banyak di Alkitab dikatakan jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. But I'm sure all of us here today have this in common. We have experienced times when we have been afraid, when we have experienced fear, and we've been fearful in our minds. Namun biasanya pasti kita pernah mengalami di mana kita mengalami rasa takut tersebut dan juga rasa takut di dalam pikiran kita. So how do we deal with fear when we go through situations that make us feel anxious, where we feel anxious about for ourselves and for others? How does God want us to respond? Bagaimana caranya kita menghadapi ketika kita mengalami situasi yang mengkhawatirkan atau situasi yang menakutkan? So there are many types of fear, but the two I want to talk about today are the fear of evil and the fear of the unknown. So let's start with the fear of evil. Jadi banyak ragam dari ketakutan, tapi hari ini kita akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu takut akan hal buruk dan juga takut akan ketidakpastian. So the fear of evil is mainly the fear that something bad is going to happen to us personally. Jadi ketakutan hal buruk adalah ketakutan di mana kita takut hal buruk akan terjadi di dalam kehidupan kita. So we live in a broken, hurting, and fallen world. There's injustice all around us. Kita hidup di dalam dunia yang tidak baik, di mana ada ketidakadilan di dalam dunia ini. Families are torn apart, and some places there is unrest and there is war. So we know that evil exists. Jadi kita tahu mungkin keluarga kita tidak baik-baik atau hal buruk terjadi. Jadi kita tahu kalau dunia sedang ada hal buruk yang terjadi di dalam dunia.
In our personal lives, we may have experienced great suffering or evil because of the actions of somebody else. So we can't escape the reality that evil exists, but we can turn to the Bible, the Word of God, for encouragement. Ya, jadi mungkin kita mengalami penderitaan dikarenakan orang lain melakukan hal tersebut kepada kita, tapi kita bisa berbalik ke Alkitab karena Alkitab mengatakan tentang kebenarannya. So in Psalm 56, 3-4, King David wrote, "But when I am afraid, I will put my trust in you. I praise God for what he has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me?" Di Mazmur 56 ayat 3-4 di bahasa Indonesianya ayat 4-5 dibilang, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" And so the background to this psalm is that King David has been captured by his enemies, the Philistines. Jadi latar belakang dari Mazmur ini adalah Daud lagi ditangkap oleh musuhnya yaitu Filistin. So David recognized that fear was in his world. He was afraid and he was a prisoner. Jadi si Daud ini tahu kalau ada kejahatan, ada hal buruk lagi di dalam kehidupannya. Dia ditangkap dan dia menjadi tawanan. Yeah, so he knew the Philistines wanted him dead, and so he was surrounded by evil, but he didn't deny the presence of fear or evil. Jadi dia tahu dia lagi ditangkap dan jadi tawanan dan Filistin mau membunuh Daud ini, tapi dia tidak takut akan hal tersebut. He didn't let fear rule his life. He didn't let fear dry up his faith. He didn't allow fear to stop him from doing what God had asked him to do. Daud tidak membiarkan ketakutan itu tinggal diam di dalam dirinya atau memberhentikan dia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Instead, David put his trust in God. David knew that because God was with him, he would get through this hard time. And God wants that for you today as well. Tapi Daud pegang teguh kepada Tuhan dan dia percaya sehingga karena dia tahu ketika Tuhan bersama dengan dia, tidak ada yang melawan dan dia bisa menghadapi semuanya itu. So I went through a long period of depression in my teenage years and as a young adult, and I was diagnosed with clinical depression when I was 17 years old. Jadi di masa muda Pastor Eden, dia mengalami yang namanya depresi dan juga hal buruk terjadi dalam dirinya. And so the best way to describe what this was like is to ask you to picture a person crouched, huddled in the corner of a cage inside a dark room. Jadi kalau kita bisa bayangkan adalah kita bayangkan beliau ada di dalam ruangan di mana dia terkurung di dalam sangkar, ada di pojok ruangan yang gelap. And so I felt trapped. I remember thinking, maybe this is how it's always going to be. Jadi dia merasa terjebak dan dia berpikir kehidupannya bakal seperti ini selamanya. And as a teenager, I had a lot of dreams about death. So I was fearful that something bad was going to happen to me. And it was like evil was winning a war in my mind. Jadi ketika dia muda, dia terus bermimpi akan kematian dan dia takut hal itu terjadi sehingga itu yang dia pikirkan tersebut dan itu seperti itulah pemikirannya saat itu. But even with these feelings of fear or being trapped and the darkness that tried to grip my heart, I kept turning to God with the faith that I had. Walaupun hal tersebut terus terjadi dan terus ada di dalam hatinya, tapi dia terus mau kembali kepada Tuhan saat itu. We might have a little bit of faith, but when we bring it to God, we have a big God, and He can do the impossible for us. Ya, mungkin kita memiliki iman yang kecil, tapi ketika kita bawa iman itu kepada Tuhan, dia bisa memutarnya menjadi hal suatu yang besar. And so even in that dark room, there was still a bit of light coming through, and that the light was Jesus. Walaupun di dalam ruangan yang gelap masih ada cahaya yang bisa masuk dan cahaya tersebut adalah Yesus. So I chose to trust that God had a plan for my life, and part of this was to set me free from depression. Dan saya memiliki kepercayaan kalau Tuhan bisa menyembuhkan saya dan membebaskan saya. So I started to expect God's healing and freedom. Dan saya mulai mengharapkan kebebasan dan kesembuhan daripada Tuhan. And I started to expect good things to happen to me more than bad. Dan saya mulai berharap suatu yang baik akan lebih banyak terjadi dibandingkan suatu yang buruk. I'm not saying I never expected to go through trials again.
Saya tidak pernah berpikir kalau saya tidak akan pernah menghadapi percobaan lagi. But I began to focus on my identity, my worth, and my value in Jesus Christ. Tapi saya mulai fokus pada identitas saya dan nilai saya dan harga saya di dalam Yesus. I allowed His truth to be louder than what the depression was trying to tell me. Saya biarkan kebenaran Tuhan itu lebih keras dibandingkan kebohongan yang ada di dalam dunia ini. I did this by intentionally declaring in faith the promises from the Word of God. Saya melakukannya dengan mendeklarasikan ayat firman Tuhan di dalam kehidupan saya. The presence of fear didn't necessarily go away, but its power did lessen. Jadi ketakutan itu tidak langsung pergi, tapi dia berkurang ketakutannya. The presence of God is greater than the presence of fear. Hadirat Tuhan lebih besar daripada ketakutan tersebut. And so whatever pain or trial we are going through right now, trust that we will make it through to the other side where there is deliverance and victory because our God is the mighty deliverer. Ya, Amen. jadi situasi apapun yang kita alami saat ini, kita yakin kita bisa masuk ke dalam hal yang baru di mana Tuhan akan membawa kebebasan dan kesembuhan itu buat kita. And so we don't need to fear evil because God is with us and He makes a way even with fear. Kita tidak perlu takut akan hal buruk karena Tuhan akan membawa kebebasan tersebut buat kita. And so knowing that, what is one regular practice we can do to stand strong in the fear of evil? Ketika kita mengetahui itu, apa hal yang bisa kita lakukan, satu hal yang bisa kita lakukan terus-menerus ketika kita mengalami ketakutan. We declare. Kita mendeklarasikan. That means we make a faith statement from the Word of God about what is true even with the evil that surrounds us. Yaitu kita mengambil langkah iman, walaupun kita berada di dalam ketakutan, kita mendeklarasikan nama Tuhan. This is what David did. He said, when I am afraid, I will put my trust in you. Ini yang dikatakan oleh Daud, ketika aku takut, aku taruh imanku, kepercayaanku kepada Engkau. So David realized he needed to make a faith statement to stand strong against the fear of evil around him. Daud tahu kalau ketika dia berada dalam ketakutan, dia harus mengambil langkah iman tersebut. So let's make sure that instead of negativity, there is a positive, uplifting sound of faith coming from our mouths to help us stand strong against the fear of evil. Jadi daripada kita memilih negatif yang ada di dalam diri kita, mari kita ambil langkah iman dan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Let's get into the Word of God to find verses which remind us of His promises and then speak these promises out loud, making a faith statement. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan di mana ayat tersebut akan memberikan kekuatan buat kita. For example, we might choose 1 Corinthians 15:57, but thank God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Contohnya kita bisa pilih 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So our faith statement is, God, I declare I will experience victory in this hard time through my Savior Jesus. Jadi langkah iman kita adalah This one? Ya, Tuhan, aku mendeklarasikan kalau saya akan mengalami kemenangan di dalam hal sulit yang terjadi dalam kehidupan saya. So I thank you that evil will not win, for you will always make a way through for me. Dan saya berterima kasih karena kejahatan tidak akan menang di dalam kehidupan saya. Amen. God is good. Ya, Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Let's look now at the fear of the unknown. Yang kedua adalah takut akan ketidakpastian. If there is anything the past 2 years has taught us, it is that we struggle with a fear of the unknown. We don't like uncertainty, do we? 2 tahun terakhir kita telah belajar tersebut, di mana kita tidak nyaman dengan ketidakpastian tersebut. So the global COVID-19 pandemic threw us into a world of unknowns, and many people became fearful of the future. Maybe we can relate to that. Jadi selama 2 tahun terakhir di dalam global pandemic, kita mengalami yang namanya tidak pastian dan kita kehilangan harapan akan hal itu. So what are about other areas of our lives right now where there is unknown? Coba kita lihat di dalam kehidupan kita, apakah ada area ketidakpastian tersebut? Is it a broken relationship we're not sure will be healed or restored? Mungkin ada hubungan yang rusak, kita nggak yakin apakah itu bisa diperbaiki. Is it an unknown with our health? Is it to do with finances? We don't know how we're going to provide for our family. Atau di dalam kesehatan kita, atau di dalam juga keuangan di dalam keluarga kita.
Is it the unknown of what God is going to do in a particular situation where we are waiting for an answer to prayer? Ketidakpastian di mana akan hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita atau Tuhan belum menjawab doa kita. Is it the unknown of the outcome of a decision that we are making? Ketidakpastian bagaimana akhirnya dalam keputusan yang telah kita buat. We don't ever see the full picture of our lives. We will go through hard times Kita and tidak unexpected situations. Kita tidak bisa melihat gambar besar dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. The unknown will always be part of our lives here on earth. Ketidakpastian akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita selama kita masih di dunia. Only God knows the end from the beginning, but that's why we can trust in Him. Hanya Tuhan yang tahu dari awal dan akhir, makanya itu kita bisa percaya kepada Dia. As Christians, we are called to respond to fear, to the unknown and the uncertain by trusting in our God's character and plan. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus percaya akan ketidakpastian tersebut, tapi kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. How do we do this? Jesus Christ is our example. Bagaimana cara kita melakukannya? Yesus adalah contoh kita. Before Jesus' arrest and crucifixion in the Gospel of Matthew, Jesus tells his disciples, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Jadi sebelum Yesus disalibkan, dia mengalami yang namanya ketidakpastian saat itu dan dia meminta para murid-muridnya untuk tinggal bersama dengan dia. Jesus even asked God if this suffering on the cross he was about to go through could be taken from him. Jadi Yesus tanya kepada Bapa Allah, apakah bisa rasa takut ini diambil daripada dia saat itu? Jesus is the Son of God, but he's also the Son of Man. He was human. Yesus adalah anak Allah, tapi juga anak manusia. Saat itu dia berada dalam wujud manusia. In this moment, Jesus found himself faced with fear, just as he faced temptation when he was in the wilderness for 40 days before he began his public ministry. Jadi saat ini dia mengalami ketakutan sama seperti dia mengalami pencobaan selama 40 hari di dalam gurun saat itu. But even with fear and the unknown of what it would feel like to have the weight of the world's sin on him, to be separated from his heavenly Father, we see Jesus surrender. Tapi ketika kita melihat Yesus mengalami ketakutan tersebut, mengalami hal berat yang harus dia pikul, yaitu membersihkan setiap dosa kita, tapi dia tetap memilih untuk berserah. So after asking if this suffering could be taken from him, Jesus prayed, "Yet I want your will to be done, not mine." Setelah dia bilang kepada Bapa, Tuhan, apakah ini bisa engkau angkat? Tapi dia bilang, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jesus surrendered in trust to the presence, plans, and purposes of God in the presence of fear. Yesus berserah kepada Tuhan, dia memberikan setiap kehidupannya buat Tuhan. Jesus put his faith in and surrendered to a greater authority, a higher plan, and he gave over full control of his life to his heavenly Father. Dia berikan semua kehidupannya buat Tuhan dan juga dia memberikan kehidupannya buat otoritas yang lebih tinggi. And so this reveals another practical application for us. Our first practice is we declare, and our second practice is we surrender. Dan ini membuka hal kedua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mendeklarasikan, yang kedua adalah kita berserah. When we surrender, we are laying down our plan and our will. We give up full control to God. Ketika kita berserah, kita menanggalkan setiap plan kita, tujuan kita atau apa yang mau kita buat, tapi kita percaya kepada Tuhan. This is vital for our faith because control is what drives our fear and it limits our trust in God. Ya, jadi ini sangat vital buat kehidupan kita, di mana ketika kita mengontrol semuanya, kita tidak bisa membiarkan Tuhan bekerja. Whether it's fear of evil, the unknown, or fear of rejection, fear of man, or fear of failure, when we surrender to the one who knows it all, fear cannot keep us trapped. Apapun rasa takut yang kita alami saat itu, ketika kita menyerahkannya sama Tuhan, maka ketakutan itu tidak akan menguasai kita. Fear cannot hold us down. We are not held down by fear. Ketakutan tidak bisa membawa kita ke bawah, tidak menanggalkan kita, karena ketakutan itu tidak berkuasa. But how do we surrender? How do we give up control to God? Bagaimana caranya kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Dia? Surrender starts in prayer, and it might sound something like this. Berserah dimulai dari doa dan mungkin kedengarannya seperti ini. Heavenly Father,
creator of the universe, all powerful and all knowing, you are worthy of praise. Bapa yang di surga, pencipta dunia ini dengan segala kuasanya, Engkau Allah yang layak terima setiap pujian. I surrender my life, my past, my present, and my future to you today. Aku menyerahkan kehidupanku, masa laluku, saat ini, ataupun masa depanku ke dalam tangan-Mu. I recognize there are areas of my life where I am experiencing fear. I give you all my fears today. I lay down my plan and my will. Saya berikan semua rasa takutku kepada Engkau, setiap tujuan dan setiap hal yang aku mau lakukan ke dalam tangan-Mu. I give up full control of my life to you. Saya berikan setiap kontrol dalam kehidupan saya ke dalam tangan-Mu. I ask you to renew my faith and trust in your plans and purposes. Amen. Dan saya mau Engkau menguatkan aku Tuhan, dan aku percaya kepada tangan-Mu Tuhan. God not only knows our future, He holds it in His hands. We can trust in God. Ya, Tuhan tidak hanya tahu masa depan kita, tapi Dia pegang masa depan kita di dalam tangannya, dan kita bisa percaya kepada Tuhan. Putting our faith in God, surrendering to His will daily, releases us from our need to control. Jadi ketika kita memberikan kendali itu kepada Tuhan, maka kita tidak usah mengendalikan semuanya di dalam kehidupan kita. So through surrender, we invite God's presence to fill our lives, which helps us to stand strong when fear surrounds us. Melalui kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu memberikan Dia untuk melayani dan pegang kendali dalam kehidupan kita. We will still battle with the presence of fear, but with God's presence on our side, we will not stop doing what God has asked us to do. Jadi mungkin kita bakal tetap mengalami rasa takut atau hal buruk, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewati hal tersebut. Fear not, because God is with us. Jangan takut karena Tuhan bersama dengan kita. Fear not, because He is good. Jangan takut karena Dia luar biasa. Fear not, because He is faithful. Jangan takut karena Dia Allah yang setia. Fear not, because He is the King of Kings and the Lord of Lords, and we glorify Him today, don't Jangan we? takut Come karena Dia on. adalah Raja di atas segala raja. And so I want to read Psalm 56, 3-4 again, and then I want to pray for you all. Saya mau bacakan lagi Mazmur 56 ayat 3 sampai 4. And I'm going to read this time from the Passion Translation. Jadi ini dari translation Passion. But in the day that I'm afraid, I lay all my fears before you and trust in you with all my heart. What harm could a man bring to me? With God on my side, I will not be afraid of what comes. The roaring praises of God will fill my heart as I trust in His promises. Tidak seteru-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. And you came along and put me back together, and every
Terima kasih Pastor Eden untuk firman Tuhan hari ini. Apakah Anda ingat untuk menuliskan apa saja poin firman Tuhan hari ini? Mari kita mendeklarasikan Tuhan di tengah ketakutan kita dan juga berserah penuh di dalam Dia. Karena Tuhan yang berpegang kendali dalam kehidupan kita. Beberapa pengumuman seputar kegiatan gereja selama seminggu ke depan untuk youth akan ditiadakan selama bulan Oktober dan akan kembali mulai di bulan November. Kami menyediakan link untuk bisa berkoneksi dengan Anda yang tersedia di bawah kolom deskripsi. Kami juga menyediakan opsi Next Step yang dapat membantu Anda dalam perjalanan kekristenan Anda dan iman Anda yang tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Jika Anda ingin memberi persembahan, dapat memberikannya secara online dan detailnya akan ditampilkan setelah ini. Terima kasih sudah bergabung di ibadah hari ini. Sampai bertemu minggu depan di ibadah tetap buka jam 10 pagi atau ibadah online jam 5 sore. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.